President Vladimir Putin warning other countries that any attempt to interfere with the Russian action will lead to, quote, consequences they have never seen. Yes, well, once again, there is no let up in the attacks on civilians across the Gaza Strip. Just another reminder that there is nowhere safe. Pada Februari tahun 2022, dunia dikejutkan dengan serangan Rusia ke Ukraina. Meskipun serangan ke Ukraina bukan yang pertama kalinya, namun saat itu banyak yang memperkirakan serangan ini akan meluas karena semakin banyaknya wilayah Ukraina yang dikuasai oleh Rusia. Apalagi ada andil Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya di belakang Ukraina yang merupakan musuh bebuyutan Rusia di bawah Uni Soviet sejak Perang Dingin. Prediksi Perang Dunia Ketiga pun bermunculan. Akankah Amerika dan NATO membantu Ukraina menyerang Rusia? Jika hal ini terjadi, maka saat itulah Perang Dunia Ketiga dimulai. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Joe Biden setelah 1 bulan Rusia menyerang Ukraina. Belum usai Perang Rusia dan Ukraina, dunia kembali diguncang dengan Perang Israel dan Palestina yang kembali meletus pada Oktober 2023. Perang kali ini adalah yang terbesar dan terparah sejak konflik pertama tahun 1948 ketika terbentuknya negara baru Israel di tanah Palestina. Prediksi Perang Dunia Ketiga yang sempat meredam pun kembali memanas. Apakah kali ini benar-benar akan menjadi Perang Dunia Ketiga? Mengingat sudah banyak kelompok militer yang bergabung dalam Perang Palestina dan Israel. Jika Perang Dunia Ketiga terjadi, sudah dipastikan ini adalah perang nuklir dengan skala kehancuran lebih mengerikan dari Perang Dunia Kedua. Tentunya kehancuran ini akan mengubah sekali lagi peta dunia. Geografy sudah pernah membahas Perang Dunia yang mengubah peta dunia di video yang satu ini ya, Gelovers. Berbeda dengan Perang Dunia sebelumnya, negara-negara ini mempunyai kemampuan untuk berperang satu sama lain dalam jarak jauh, dengan bantuan pesawat terbang dan rudal jarak jauh. Itulah sebabnya peristiwa Perang Dunia Ketiga mungkin akan berdampak pada banyak negara. Namun bukan berarti tidak ada tempat yang aman dari peperangan. Seperti yang sudah geografer rangkum dari berbagai sumber, negara-negara mana saja yang kemungkinan aman dari perang berikut ini. Fiji. Jika Perang Dunia Ketiga terjadi dan kamu mencari negara aman untuk melarikan diri selama perang, beberapa opsi terbaik adalah menuju ke Samudra Pasifik. Satu hal yang pasti aman di Pulau Samudra Pasifik adalah letaknya yang sangat jauh satu sama lain. Fiji adalah negara kepulauan yang terletak di bagian barat daya Samudra Pasifik. Jarak Fiji dari daratan besar seperti benua Australia sangatlah jauh, sekitar 4.345 km. Jarak ini bahkan lebih jauh dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Katakanlah Australia yang memiliki kekuatan militer terbesar ke-16 di dunia, sekaligus salah satu mitra terdekat NATO, memutuskan bergabung dalam Perang Dunia Ketiga. Sepertinya bersembunyi di Fiji masih terbilang aman. Selain tempatnya yang terpencil di Samudra Pasifik, Fiji juga tidak mempunyai banyak hal yang menarik untuk digunakan dalam hal strategi atau sumber daya militer. Fiji juga hanya memiliki sekitar 6.000 personel militer, sehingga memungkinkan tidak ada pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Ketiga yang akan menganggap Fiji sebagai ancaman. Kamu bisa menjalani kehidupan normal di Fiji. Negara ini memiliki persediaan makanan berasal dari laut dan lahan subur untuk bercocok tanam. Ada 300 pulau yang membentuk negara Fiji. Jika kamu merasa bosan, kamu bisa mencoba berpindah pulau dengan menggunakan perahu. Hanya saja, karena jaraknya yang jauh dari medan utama pertempuran yang diprediksi berada di Eropa dan Timur Tengah,
Mungkin kamu tidak tahu siapa yang menang atau bahkan perang yang sudah berakhir. Selama Perang Dunia, biasanya komunikasi global dan jaringan internet menjadi sulit. Oleh karena itu, kamu harus menunggu sampai seseorang datang ke Fiji dan mengumumkan bahwa perang telah berakhir. Tuvalu. Jika menurut kalian Fiji tidak cukup terisolasi, ada negara kepulauan lain di Samudra Pasifik yang mungkin lebih menarik untuk dijadikan tempat persembunyian selama Perang Dunia Ketiga. Tuvalu adalah rangkaian pulau seluas 16 km yang terletak sekitar 1.600 km sebelah utara Fiji. Hanya sekitar 11.000 orang yang tinggal di Pulau Tuvalu. Lokasinya yang terpencil, kurangnya sumber daya alam, kondisi topografi yang rendah, dan dengan cepat mengalami penurunan tanah, menjadikan Tuvalu negara yang tidak menarik untuk diserang, atau hanya sekedar dijadikan transit saat perang. Sehingga tinggal di Tuvalu adalah pilihan yang bagus selama Perang Dunia Ketiga terjadi. Selandia Baru. Ada negara kepulauan lain yang jauh lebih besar dari Fiji dan Tuvalu, yakni Selandia Baru. Meskipun sedikit lebih dekat dengan daratan Australia, namun Selandia Baru termasuk tempat yang aman jika terjadi Perang Dunia Ketiga. Selandia Baru berjarak sekitar 1.600 km dari Australia, tetapi terletak lebih jauh di selatan dari Fiji dan Tuvalu, yang berarti bahwa Selandia Baru lebih jauh dari medan pertempuran utama Perang Dunia Ketiga, yang kemungkinan besar akan terjadi di Eropa dan Timur Tengah. Selandia Baru memiliki tanah yang subur, sumber daya laut berlimpah, dan berbagai landscape yang akan memberikan perlindungan bahkan jika perang mencapai Selandia Baru. Pulau yang berada di sebelah selatan, mayoritas topografinya adalah dataran tinggi yang dikenal dengan pegunungan Alpen Selatan. Selain itu, pada tahun 2023, Selandia Baru berada di urutan keempat dalam Indeks Perdamaian Global, yang artinya Selandia Baru terus melakukan yang terbaik untuk tetap menjadi negara damai, yang berarti kemungkinan besar tidak akan terlibat sama sekali atau menjadi target pada Perang Dunia Ketiga. Islandia. Islandia memimpin Indeks Perdamaian Global di peringkat pertama, dan negara ini berjarak ribuan kilometer dari Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Itu sebabnya, selama Perang Dunia Ketiga, kecil kemungkinan Islandia berada dalam bahaya langsung. Seperti banyak negara kepulauan lainnya, Islandia memiliki banyak sekali sumber daya laut dan cadangan air tawar yang melimpah, yang memungkinkannya tetap bisa bertahan jika Perang Dunia Ketiga pecah. Faktor lain yang menjadikan Islandia tempat yang aman dan cocok untuk ditinggali selama Perang Dunia Ketiga adalah Islandia mendapatkan 100% energinya dari sumber terbarukan yang ada di wilayahnya. Islandia memanfaatkan sejumlah besar energi panas bumi dan mengubahnya menjadi listrik dan panas. Saat seluruh planet sedang berperang, Islandia tidak perlu khawatir untuk mendapatkan minyak, batu bara, atau jenis energi lainnya dari berbagai belahan dunia, karena sudah memiliki penggantinya. Sehingga, Islandia kemungkinan besar bisa keluar dari konflik Perang Dunia Ketiga dan fokus pada menjaga keamanan warganya. FYI, Gear Lovers, populasi Islandia saat ini rata-rata 3 orang per kilometer persegi. Hal ini berarti ada banyak ruang bagi pengungsi Perang Dunia Ketiga jika mereka memutuskan untuk pindah ke Islandia. Meskipun ada kemungkinan bahwa armada kapal perang mungkin berlayar melewati Islandia, atau bahkan hampir di sana selama perjalanan melintasi lautan, maka tinggal di utara Islandia dan sembunyi di pegunungan adalah opsi terbaik untuk selamat dari Perang Dunia Ketiga. Swiss. Meski Swiss berbatasan dengan Jerman, Prancis, dan Italia, kemungkinan besar akan ambil bagian dalam Perang Dunia Ketiga. Namun, nuklir tidak akan mendarat di Swiss karena medan pegunungannya yang sulit. Apalagi Swiss juga sudah menjaga kenetralannya, bahkan ketika Perang Dunia Pertama dan II terjadi. Bahkan jika nuklirnya entah bagaimana bisa mendarat di Swiss, sebagian besar penduduk Swiss sudah dipersenjatai dengan bunker di seluruh wilayahnya. Belum lagi ada pegunungan Alpen yang melindungi mereka dari negara-negara tetangga yang dilanda perang. Dan satu lagi, adanya Bank Swiss, membuat negara-negara yang terlibat perang harus berpikir berulang kali jika berani mengebom negara ini. Menyerang Swiss berarti melumpuhkan Bank Swiss yang digunakan untuk menyimpan kekayaan individu dan perusahaan dari seluruh dunia. Bhutan.
Meskipun Bhutan berbatasan dengan dua negara yang diprediksi akan saling menyerang pada Perang Dunia Ketiga, yakni India dan Cina, namun karena lokasi dan bentang alamnya, Bhutan bisa menjadi negara yang aman untuk ditinggali selama Perang Dunia Ketiga. Sejak bergabung dengan PBB pada tahun 1971, Bhutan setuju untuk mengambil sisi netral dalam konflik apapun. Dikelilingi oleh pegunungan Himalaya, negara ini merupakan salah satu negara terkurung daratan paling terpencil di dunia. Lokasi geografis dan kebijakan luar negerinya akan melindungi penduduk Bhutan jika perang terjadi. Chili memiliki banyak sumber daya alam dan berbagai kondisi geografis yang memudahkan pelarian jika perang benar-benar mencapai Amerika Selatan. Chili yang dikelilingi oleh pegunungan Andes akan memberikan perlindungan dan berfungsi sebagai penghalang bagi pasukan musuh yang mungkin mencoba menduduki Chili. Selain itu, status Chili sebagai salah satu negara paling maju di Amerika Selatan cukup menggambarkan kondisi infrastruktur yang ada di Chili, yang akan mempermudah pergerakan penduduk jika diperlukan perpindahan ke wilayah Chili yang lebih ke selatan. Chili sendiri merupakan negara paling selatan di Amerika Selatan. Bahkan, kota Puerto Williams adalah kota paling selatan di seluruh dunia. Sehingga jika berlindung di kota ini yang berdekatan dengan Antartika, maka kemungkinan besar akan terjamin keamanannya karena sangat tidak mungkin bahwa Perang Dunia III akan melibatkan perairan Antartika yang beku. Indonesia. Meskipun letak Indonesia yang berada di dua samudera dan dua benua, dan dekat dengan negara-negara yang kemungkinan akan ikut dalam Perang Dunia Ketiga, namun Indonesia sama halnya dengan Swiss tetap menjaga netralitasnya dalam isu politik global. Indonesia juga selama ini berusaha menjaga hubungan baik dengan semua negara, meskipun antara negara yang masih bersitegang. Jadi tidak ada alasan untuk menyerang Indonesia, sehingga negara ini cukup aman untuk ditinggali jika Perang Dunia Ketiga terjadi. Selain itu, Indonesia memiliki infrastruktur dan pertanian yang cukup baik yang akan memastikan ketersediaan pangan selama perang berlangsung. Selain itu, di Indonesia harga real estate cukup terjangkau. Bahkan menurut perkiraan Forbes, Indonesia merupakan wilayah teratas dalam hal daya tarik investasi. Sehingga apabila ada warga negara asing yang mencari tempat aman selama Perang Dunia Ketiga, maka datang ke Indonesia sekaligus membeli properti di sini adalah dua hal yang sangat menguntungkan. Malta. Meskipun Malta terletak lebih dekat dengan medan pertempuran Eropa, tetapi negara ini masih memungkinkan tetap aman selama Perang Dunia Ketiga. Dalam sejarah masa lalunya, Malta pernah menjadi benteng militer selama Perang Salib. Malta terletak di lepas pantai Sisilia di tengah Laut Mediterania. Dalam Perang Dunia Ketiga, mungkin akan menjadi negara yang paling dekat untuk melarikan diri dari Eropa. Negara Malta hanya memiliki luas sekitar 316 km persegi, atau hampir sama dengan luas Jawa Timur. Selain itu, Malta memiliki sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, Malta tidak akan menjadi target awal untuk kedua belah pihak pada awal Perang Dunia Ketiga. Sehingga memberikan kesempatan untuk penduduk Malta untuk mempersiapkan pelarian ke negara lain atau penduduk Eropa yang ingin singgah di Malta sambil memikirkan pelarian selanjutnya. Di Malta, ada beberapa benteng besar di sekitar pulau yang dibangun oleh Ordo Hospitalier dan Kesatria Templar selama Perang Salib yang berfungsi sebagai tempat perlindungan saat rencana dibuat untuk mengungsikan penduduk ke tempat yang lebih aman. Jika Malta berhasil menahan peperangan di masa lalu, jadi mungkin saat terjadi peperangan lagi, Malta bisa menahannya sekali lagi. Afrika Selatan. Afrika Selatan memiliki sekitar 10% dari semua spesies tanaman, burung, dan ikan di dunia. Sekaligus rumah bagi sekitar 6% spesies mamalia. Hal ini membuat Afrika Selatan menjadi tempat yang ideal untuk ditinggali selama kekacauan Perang Dunia Ketiga. Ada banyak sumber makanan, pasokan air tawar, dan pesisir yang subur di negara ini. Yang lebih penting lagi, Afrika Selatan sangat jauh dari wilayah dunia yang akan berperang. Greenland. Yang terakhir ada Greenland. Semakin sulit suatu wilayah untuk dijangkau, semakin aman wilayah tersebut ketika terjadi perang.
Meskipun Denmark yang merupakan negara induk Greenland adalah anggota NATO dan pasti akan terlibat dalam perang, namun letak Greenland yang terpencil ditambah kondisi geografis Greenland yang ekstrim, rasanya tidak mungkin jika peperangan akan merembet ke Greenland. Greenland terletak di utara Atlantik dan memiliki populasi yang sangat rendah dibandingkan dengan luas wilayahnya. Keterpencilan geografisnya dapat membuatnya kurang menjadi sasaran langsung dalam konflik perang dunia. Jikapun ada pasukan militer yang sampai di Greenland, mereka mungkin hanya lewat untuk mencari sisi lain menyeberangi Samudra Atlantik. Skenario terburuknya, jika pasukan militer singgah di Greenland, maka akan selalu ada tempat untuk melarikan diri di Greenland yang luas. Menuju ke wilayah yang lebih utara adalah pilihan terbaik, dan belajar cara hidup orang Inuit untuk bertahan di Koto. Itu adalah daftar negara yang diprediksi akan aman dan cocok untuk melarikan diri jika Perang Dunia Ketiga menjadi kenyataan. Label tempat aman ini berdasarkan fakta letak dan kondisi geografis negara yang diperkuat dengan kebijakan politik luar negerinya. Namun tetap saja, ini hanyalah sekedar teori. Jika perang benar-benar terjadi, tidak ada yang tahu apakah mereka akan tetap mematuhi peraturan perang atau melibas semua yang dianggap menjadi halangan, meskipun itu adalah negara netral. Nah, Geolovers, ada yang mau menambahkan lagi nggak? Negara mana lagi yang kira-kira aman jika terjadi Perang Dunia Ketiga? Komen di bawah ya.